Tabea, halo, apa kabar sobat hebat? Salam jumpa dengan saya Noldi di podcast Huk Bacirita, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sulawesi Utara. Pada siang hari ini, kita akan berbincang terkait dengan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin Bapak Ibu pasti akan sangat tertarik, teman-teman hebat pasti akan sangat tertarik dengan materi kita saat ini. Karena berhubungan dengan penjara. Dulu katanya penjara itu satu hal yang mengerikan. Tetapi bagaimana dengan penjara sekarang? Apa namanya, masih penjara atau bagaimana? Saya sudah ada bintang tamu, tentunya yang berkompeten dan ahli pada bidangnya. Kita perkenalkan Pak Bambang Haryanto, BCIP SHMH, sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Salam sehat, Bapak. Salam sehat, sehat selalu. Siap. Ini salah satu juga YouTuber. Nanti kita bicarakan sebentar, Pak, terkait dengan terima kasih. Dengan hal itu. Nah, Siap. Pak, ini penjara. Ya. Bagaimana itu, Pak, dengan perkembangan saat ini, kira-kira? Ya. Jadi begini, bahwa secara umum masyarakat Indonesia ini masih memandang teori yang kita pakai atau sistem yang kita pakai adalah sistem kepenjaraan. Padahal kepenjaraan itu sendiri dia asalnya dari kata jera atau membuat jera. Dan konsep itu sudah berubah mulai tahun 1965. Ya, kita sudah menjadi sistem pemasyarakatan. Tapi sekarang tetap membuat jera juga atau gimana itu, Pak? Tidak. Di Tidak, situ adalah konsep pembinaan, mengembalikan kesatuan hubungan, ya, supaya yang narapidana itu sekarang disebut dengan warga binaan pemasyarakatan. Diharapkan dia bisa kembali nanti ke masyarakat, menjadi masyarakat yang berguna, jadi warga negara yang berguna. Jadi negara tidak membuat semata-mata jera, tapi melakukan pembinaan. Pembinaan. Ya, konsepnya adalah pembinaan. Tapi bukan dibinasakan kan, Pak? Bukan. Atau reintegrasi sosial lah, ya, pengembalian ke tengah masyarakat. Begitu. Ya, Pak, kita mengenal bahwa di dalam dunia pemasyarakatan itu, Pak, di situ ada lapas, ada rutan, ada bapas. Nah, kira-kira apa perbedaan dari ketiga ini terkait dengan tusi-tusinya mungkin, Pak, secara garis besar saja, Pak? Ya, jadi secara garis besar begini ya. Memang betul ada lapas, ada rutan, ada bapas, ada rupasan. Kita awali dari yang rutan dulu ya. Rutan itu adalah singkatan dari rumah tahanan. Di situ adalah tempat penitipan para tersangka atau terdakwa oleh aparat penegak hukum lain yang masih dalam proses persidangan. Mereka ditempatkan di dalam rutan. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga di beberapa daerah, karena dia tidak memiliki rutan, fungsi lapas juga bisa menjadi fungsi rutan. Di situ ada tahanan juga, ya. Artinya sekarang kembali lagi ke rutan. Dan narapidana atau warga binaan yang boleh dibina di rutan itu adalah maksimal sisa pidananya 1 tahun. Lebih dari 1 tahun dia harus dibina di lembaga pemasyarakatan. Tergantung kelompoknya, ya. Tergantung masa pidananya juga. Kalau pidananya tinggi, seumur hidup dan seterusnya, biasanya ada di kelas yang lain lagi, lapas kelas 1 umpamanya, atau di lapas kelas 2A. Atau tergantung bagaimana rujukan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terhadap lapas-lapas itu. Dia termasuk lapas di kriteria maksimum security atau medium atau minimum. Nah, kalau yang itu, Pak, gimana, Pak? Yang perbedaan yang maksimum, medium sama itu, Pak, terkait dengan pengamanannya itu, Pak? Itu berkaitan dengan ancaman keamanan dan sebagainya, dan tahapan atau proses pembinaan yang harus dilalui. Contohnya begini, nanti di situ kan ada yang namanya screening atau apa sih istilahnya ya, tahapan-tahapan
yang harus ditempuh oleh warga binaan itu supaya dia bisa menempati lapas di mana. Contohnya begini, kalau di Nusa Kambangan itu ada lapas super maksimum security. Iya, Ya. iya. Dia dalam tahap tertentu, dalam waktu-waktu tertentu, dia akan terus dibina oleh pembina kita, oleh petugas kita. Ketika hasil pembinaannya itu berhasil dan nilainya baik, dia akan dipindahkan ke maksimum. Di maksimum pun demikian. Kalau dia sudah berkelakuan baik dan memenuhi syarat, dia akan turun lagi ke medium dan seterusnya. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, bahwasanya perbedaan lapas dan rutan ya. Nah, di Sulawesi Utara sendiri, lapas yang tertinggi kita hanya lapas kelas 2A. Jadi hukuman tertinggi pun kita tempatkan di sana. Walaupun di program saya ke depan, ada beberapa yang akan saya pindahkan ke Nusa Kambangan sebagaimana perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian yang kedua mengenai rubasan. Ya, rubasan itu adalah rumah penyimpanan benda atau barang sitaan negara. Nah, itu biasanya dari aparat penegak hukum yang lain, misalnya dari kepolisian atau kejaksaan atau pengadilan. Apa-apa saja itu Pak, kira-kira yang disita-sita Pak? Itu adalah barang-barang rampasan negara atau barang-barang yang masih dalam proses peradilan yang belum selesai, dia dititipkan di sana oleh APH yang lain, aparat penegak hukum yang lain. Ya. Dan biasanya berupa barang-barang. Ya. Berarti narkoba bisa ke sana Pak? Bisa. Mobil? Bisa, iya. Oh gitu. Iya, termasuk bahan bakar pun bisa. Bahan bakar ya Pak? Iya. Nah, kemudian Bapas, itu adalah Balai Pemasyarakatan. Dia melakukan pembinaan terhadap klien pemasyarakatan yang berada di luar lapas. Ya, contohnya warga binaan kita yang memperoleh hak pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dan seterusnya. Yang membina bukan lagi lapas, tapi teman-teman di Bapas. Ya, itu tugas utama mereka. Di samping juga teman-teman Bapas ini, yaitu khususnya pembina kemasyarakatan atau disebut PK, dia melakukan pendampingan manakala ada tahanan anak-anak yang sedang menjalani proses pidana. Nah, dia diamanatkan di undang-undang untuk membuat penelitian kemasyarakatan kepada si tahanan anak ini untuk pertimbangan bagi majelis hakim dalam memberikan putusan. Itu kurang lebih seperti itu. Ya. Iya, baik. Ya Pak, selanjutnya bagaimana kira-kira pengamatan Bapak selama Bapak bertugas di Manado? Kurang lebih 1 tahun lebih Pak ya? Ya. Udah mau 1 tahun lebih Pak. Terkait dengan pelayanan warga binaan di lapas, rutan, gimana Pak kira-kira pelayanannya? Yang jelas saya selalu menempatkan diri saya, karena saya adalah kepanjangan tangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Iya, betul. Pastinya semua kebijakan harus bermuara ke sana. Ya. Ada hal-hal yang memang menjadi kebijakan pimpinan di Jakarta yang kita terjemahkan dan kita harus eksekusi di daerah. Contohnya, yang namanya layanan kepada warga binaan itu semuanya harus gratis. Hak-hak warga binaan kita ini harus diberikan secara gratis. Tidak ada lagi di situ ada transaksi apapun. Ya, kemudian saya mencoba membangun inovasi. Inovasi itu ya, selama ini kita ini sering melanggar HAM. Teman-teman di lapas tidak disadari sebenarnya kita ini melanggar HAM. Contoh ya, yang sedang saya lakukan inovasi saya ini adalah kamar bebas dari asap rokok. Sekarang kita bayangkan, seandainya diri kita yang ada di situ tidak merokok, kemudian dicampur dalam satu kamar dengan teman-teman yang lain dan perokok, selama berbulan-bulan, bertahun-tahun bagaimana rasanya? Apakah tidak terlanggar HAM, hak asasi warga binaan kita ini? Betul. Jadi mereka itu Pak dikasih satu ruang tersendiri yang tidak merokok. Jadi berarti adalah dari sebelum mereka masuk kita udah mendata dong Pak. Kamu merokok nggak? Kamu merokok nggak? Kita pisahkan gitu Pak. Iya. Jadi memang kita siapkan, saya instruksikan kepada semua kalapas dan karutan agar menyediakan kamar bebas dari asap rokok. Dan inovasi saya ini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan. Ya. Dan saya sudah mau monitoring ke daerah-daerah, ke UPT, ternyata semua lapas rutan di Sulawesi Utara
sudah menyediakan kamar bebas dari asap luar rokok. biasa. Itu Suatu inovasi yang inovasi yang sangat kita buat ya. betul, Pak. Ya. Betul. Kemudian yang kedua nih kalau boleh saya lanjutkan, Lanjut, Pak. kita juga ada inovasi dapur higienis. Hmm. Nah, bahwa selama ini pemberian makanan kepada warga binaan kita ini hanya mengacu pada jumlah kalori saja, ya kan? Tapi standar kelayakan higienis itu kita belum perhatikan. Kita selama ini mengabaikan itu. Dan saya juga melakukan inovasi ini kepada seluruh Kalapas Rutan. Saya perintahkan untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Oh, ada eksternalnya Iya, juga, Pak, karena ya? untuk membuktikan bahwa kita ini laik dan memiliki sertifikat higienis itu kan hanya teman-teman dari Dinas Kesehatan. Iya. Apakah cara memasak kita, hasil masakan kita ini higienis atau tidak, kan mereka yang punya instrumen penilaian itu. Nah, sehingga Kepala Lapas, Kepala Rutan sejauh ini semua sudah melakukan. Dan silakan nanti Anda cek di daerah, Iya. ketika Anda jalan-jalan ke daerah, mampir ke Lapas, ke Rutan, cek. Pasti sudah ada yang namanya dua itu tadi. Kamar bebas dari asap rokok dan dapur higienis. Oh. Ya. Cuma dapurnya aja ini Pak yang higienis. Makanannya gimana tuh Pak? Termasuk makanannya. Termasuk makanannya. Iya. Jadi 4 sehat 5 sempurna Pak. 4 sehat 5 sempurna. Ya. Ya. Selanjutnya Pak, mungkin terkait dengan tadi sudah beberapa pelayanan. Bagaimana Pak dengan masa pandemi ini Pak? Iya. Ketentuan yang diberlakukan pada lapas dan rutan Pak, kira-kira Pak? Kita juga ada panduan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa sekarang selama pandemi COVID-19 ini kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Iya. Bahwa semua pengunjung ke dalam lapas dan rutan sementara waktu kita tiadakan. Terus keluarganya gimana Pak? Kalau Ya, nggak bisa ada kunjungan, mungkin itu mau bawa rokok mungkin. betul, atau itu apa, adalah hal gimana, yang Pak? manusiawi ya. Jadi itu juga sudah dipikirkan. Kita menyediakan layanan kunjungan secara virtual. Oh, virtual. Iya, nanti kita sediakan video call lah. Berarti handphone bisa dibawa ke dalam dong Pak? Disediakan oleh pihak lapas dan rutan. Iya. Ya, ada disediakan satu tempat, tetap disediakan Betul, tempat Pak. di situ. Tapi tetap handphone nggak bisa masuk ke Nggak dalam bisa, dong Pak? dan ada jadwalnya itu. Iya. Setidaknya itu bisa menjadi solusi lah setidaknya. Karena mereka jarang bertemu dengan keluarganya kan pasti kangen. Setidaknya Iya, walaupun melalui video kan bisa mengurangi rasa kangen. Begitu. Ya Pak, sedikit Pak melenceng keluar. Bapak saya lihat ini udah jalan-jalan kemana aja nih Pak? Pegawainya sejak tahun 92 Pak. Perjalanan karir saya. Iya, kira-kira ini udah kalau kayak mungkin Pak Kakanul kemarin udah kurang lebih 15 daerah beliau jalan. Kalau kira-kira Pak Kadif ini udah kemana aja nih Pak? Saya ini lama di Jawa Timur. Lama di Jawa Timur. Tapi saya sudah sempat menyeberang juga ke Bali, NTB, bahkan ke Papua saya sudah. Di Papua Barat ya. Dan ini juga termasuk terjauh kedua di Manado ini, di Sulawesi Utara ini terjauh kedua. Iya. Iya, begitu. Ya. Terkait hobi. Ya. Tiba-tiba saja dalam bulan-bulan ini begitu banyak yang like dan subscribe asik terkait dengan dengan jadi YouTuber sekarang Pak ya. Oh begitu. Tahu aja Bapak. Iya, karena udah berapa ribu ya? Iya. Udah berapa ribu itu yang follow dan sebagainya, Pak. Kok bisa, Pak, sampai ke situ, Pak? Ya, jadi beginilah. Motivasinya bentar, namanya apa Pak dulu? Channelnya? Channelnya. Indah Negeriku. Indah Negeriku. Jangan lupa teman-teman sobat hebat tentunya untuk tonton channel Indah Negeriku. Tonton, ya. Kemudian like and subscribe. Iya. Ya. Terus gimana Pak awalnya tuh sampai bisa mau bilang iseng-iseng tapi udah jadi pekerjaan sampingan. Jadi ya kan? Beginilah. Bahwa saya ini kan ingin di mana bumi dipijak di situ langit saya junjung kan. Saya tahu di sini di Manado ini saya bukan orang Manado. Iya. Tapi saya bertugas di sini. Saya melihat keindahan di Sulawesi Utara itu luar biasa. Dan kebetulan saya hobi traveling ya. Saya hobi traveling. Saya senang jalan-jalan lah.
melihat keindahan alam itu. Back to nature katanya kan itu ya. Saya senang sekali saya melihat lautnya jernih-jernih sekali. Terus destinasi wisata di Sulawesi Utara juga nggak ada habisnya. Nah, sehingga ketika saya mengisi kekosongan waktu, terutama di akhir pekan, saya berpikir apa sih yang harus saya lakukan? Karena saya ini merupakan sebuah hobi juga, saya coba, kita nge-vlog aja deh. Kita buat channel YouTube lah. Siapa tahu iseng-iseng berhadiah kan. Nah, syukurlah sejauh ini dalam waktu kurang lebih 3 bulan, kami sudah memenuhi syarat untuk proses monetisasi dari YouTube. Ya, ini masih proses ya. Jadi syarat-syarat dari YouTube sudah terpenuhi semua. Tinggal menunggu persetujuan dan masih proses hari ini untuk monetisasi itu. Bisa dipromosikan lagi sekali lagi, boleh, Pak. Ya. Jadi Sobat Hebat ya? Apa namanya tadi? Sobat Hebat, Pak. Sobat Hebat, jangan lupa tonton channel Indah Negeriku. Ya. Indah Negeriku. Oh, ini Pak ya? Itu, ini ya. Ini salam kita, salam Indah Negeriku. Iya, seperti ini ya. Baik. Jangan lupa untuk tonton, like, share, and subscribe. Indah Negeriku. Indah Negeriku. Jangan lupa, Sobat Hebat. Ya, terus kita kembali lagi, Pak. Kira-kira ya karena pemasyarakatan tentunya banyak stakeholder lah yang terlibat. Entah itu dari criminal justice system, udah ada pengadilan, polisi. Gimana itu Pak, bentuk-bentuk pembinaan maupun pemberdayaan napi melalui pihak ketiga atau apapun dengan stakeholder itu, gimana Pak? Ya, betul. Bahwa kita, petugas pemasyarakatan, tidak bisa melakukan pembinaan sendirian. Tidak bisa. Dan kita membutuhkan banyak bantuan dari stakeholder yang lain, ya, termasuk dari Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dari Badan Narkotika Nasional, dari Kepolisian, dari Kementerian Agama, dari akademisi, bahkan dari LSM dan dari rohaniawan. Ini tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena petugas pemasyarakatan kita ini sangat terbatas dan tidak semuanya mampu untuk melakukan pembinaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh teman-teman dari instansi lain gitu ya. Nah, sehingga disitulah kita butuh bantuan mereka. Kayak bengkel-bengkel kerja Pak ya. Itu dia, dan sejauh ini di Sulawesi Utara berjalan dengan baik. Ya, di UPT kita, di lapas-lapas rutan itu banyak sekali kerjasama, bahkan dengan Pertamina. Pertamina? Iya, betul. Ngasih minyak Pak? Atau? Bukan, bukan. BUMN Peduli katanya ya. Oh, kira ngasih minyak ke lapas rutan? Minyak urut. Bukan. Dia memberikan bantuan berupa pelatihan keterampilan dan bantuan berupa bahan-bahan untuk pembuatan keterampilan itu, seperti di LPK atau Mohon itu diberi bantuan untuk pelatihan mebel air. Semua bahan-bahan dari Pertamina itu, termasuk yang menyediakan instruktur juga dari teman-teman Pertamina itu. Iya. Iya Pak. Menarik Pak ya. Iya. Jadi satu hal lagi Pak yang begitu sering, bahkan bukan cuma di internal kita sampai juga keluar, terkait dengan bagaimana sih Pak penanganan masalah overcrowded Pak. Ya. Karena pasti apalagi sekarang Pak ya, mohon maaf udah masa pandemi, banyak yang dari pihak kejaksaan mungkin yang kita belum menerima atau gimana Pak, terkait dengan regulasi yang hal seperti itu. Ya, yang jelas yang pertama bahwa kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan adalah kami hanya diizinkan menerima tahanan yang sudah proses tahanan pengadilan atau dalam proses persidangan. Selebihnya tahanan kejaksaan dan kepolisian kami belum diizinkan untuk menerima. Untuk mengatasi overcrowded itu, ya kita melakukan pemerataan. Dari beberapa lapas rutan yang memang sudah terlalu crowded, terlalu over, harus kita segera pindahkan ke lapas rutan lain yang ada di Sulawesi Utara ini. Supaya proses pembinaan bisa maksimal. Ya, karena memang overcrowded itu biasanya menjadi sumber masalah di situ. Sangat rawan terhadap gangguan keamanan. Kita lakukan pemerataan dengan menyebar ke beberapa UPT lain. Begitu. Jadi caranya dengan menyebarkan. Menyebar ya. Jadi dilihat Pak ya, yang kira-kira mana yang masih kosong, yang lapas maupun rutannya. Ya masih layak lah untuk ya tempat huniannya. Gitu. Ya.
Tapi nanti membebani dong Pak di lapas itu Pak kalau misalnya ini. Oh Enggak tidak, ya? tidak, Tidak ya, membebani Pak ya. tidak. Iya. Sejauh ini Sulawesi Utara kan jumlah warga binaan kita hanya 2.400-an 2000. saja. Ya. Yang masih sangat over kan hanya rutan kelas 2A Manado saja. Nah, jadi rutan kelas 2A Manado ini saya perintahkan untuk terus menyebar warga binaannya ke UPT-UPT yang lain. Oke. Begitu. Baik Pak. Sedikit Pak, mungkin lebih ini Pak. Apakah ya seperti mungkin pengurusan CMB itu, apakah masih ada sudah pakai apa namanya sistemnya, apa sudah online atau gimana itu Pak? Atau masih manual atau bagaimana? Ya. CMB dan yang untuk asimilasi dan sebagainya itu Pak? Ya, jadi semua hak-hak warga binaan kita, termasuk ada PB, CMB, PB, remisi, ya. itu semuanya by online. By sekarang online. ya. Ya. Dan warga binaan kita juga bisa monitor. Ya, ada namanya sistem database pemasyarakatan. Jadi termasuk tahapan pembinaan warga binaan kita muncul semua di situ. Termasuk juga yang melakukan pelanggaran. Tertunda dia memperoleh haknya karena melakukan pelanggaran, muncul juga. Dan saya pastikan di Sulawesi Utara tidak ada pungutan apapun. Tidak ada pungutan Pak ya. Jadi kepada Bapak Ibu yang menemukan petugas kami menyalahgunakan jabatannya dalam rangka pengurusan hak-hak warga binaan pemasyarakatan, silakan nanti hubungi kami di Divisi Pemasyarakatan Sulawesi Utara atau di laman e-lapor. Ya. Silakan bahwa Anda buat laporan dan dengan identitas yang jelas, saya pastikan akan kami telusuri dan kepada oknum petugas saya beri tindakan tegas. Saya pastikan. Itulah bagian dari layanan yang harus kita lakukan saat ini. Jadi juga Pak sudah berbasis IT juga Pak. Iya, ya? betul. Untuk pelayanannya ini jadi menghindarkan kita jangan sampai ada pungutan-pungutan lagi dan sebagainya. Ya, baik. Terkait sobat ini Pak, menarik Pak yang sobat ini. Sangat menarik ini dengan sobat ini. Boleh gabung, boleh. Mudah-mudahan Pak kita bisa kerjasama Pak sama podcast Hook Bercerita. Oke, siap. Boleh. Udah kemana saja Pak? Kira-kira udah berapa banyak Pak yang di ini? Jadi di channel Indah Negeriku kurang lebih sudah ada 25 video. Ya. Kurang lebih itu ya, 25 video dengan durasi rata-rata kurang lebih 8 atau 10 menit lah. Ya. Kemudian yang tempat terjauh yang sudah saya kunjungi adalah perbatasan Filipina di Talaut. Ya, di Talaut di Pulau Sara. Pulau Sara. Iya, di sana saya sudah ambil video di sana dan ada di channel Indah Negeriku vlog kami yang di Pulau Sara. Ya, saya memang merasa bahwa saya ini adalah generasi kolonial kan. Tapi saya pingin ikut milenial juga gitu loh. Jangan kolonial terus, ikut milenial juga. Dan kita dibantu sama teman-teman di kru Indah Negeriku. Terus kita berdiskusi bagaimana ke depan channel Indah Negeriku ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Karena bukan hanya traveling yang kami informasikan memberikan di situ. Edukasi juga Pak. Ya, ada edukasinya juga Pak ya. Ada di situ juga otomotif ada, komedi ada, kemudian kuliner ada, yang ekstrim juga ada di channel Indah Negeriku semua ada. Termasuk ekstrim, mancing mania ada. Luar biasa. Ya, baiklah. Kira-kira Pak, terakhir himbauan Pak kepada masyarakat untuk ya terkait dengan apa pemasyarakatan ini Pak. Himbauannya apa Pak? Bagaimana masyarakat harusnya berperilaku agar supaya terhindar misalnya dari ya pada akhirnya nanti akan bermuara juga ke lapas. Yang jelas himbauan saya sederhana saja. Kalau mau pilih hotel yang benar. Jangan pilih hotel Prodeo. Check-in di situ sudah pusing. Kalau di hotel biasa check-in senang kita kan. Itu. Artinya apa? Jadilah warga negara yang baik, patuhi hukum, jangan melanggar hukum, sehingga kita terjauh dari masalah hukum. Kalau sudah terkena masalah hukum, kena proses pidana, pasti akan bertemu dengan kami nanti di Hotel Prodeo atau di lapas dan rutan. Jadi harus tetap hati-hati. Harus hati-hati. Jauhi Hotel Prodeo Pak ya. Jauhi narkoba juga. Ya. Baiklah, sobat hebat.
Demikian kira-kira sekilas perkenalan tentang pemasyarakatan, khususnya lapas, rutan, apa itu semua, kira-kira bisa dipahami oleh sobat hebat semua. Dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Kepada Bapak Bambang Haryanto selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara. Mungkin bisa sekali lagi Pak, yang ini itu dipromosiin Pak. Gimana yang Pak? Indah Negeriku ya. Halo Sobat Indah Negeriku. Itu salam kami dari channel Indah Negeriku. Jangan lupa tonton, like, share, and subscribe. Terima kasih Sobat In semua. Jangan lupa juga tonton, like, dan subscribe Hook Podcast Hook Bercerita, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Terima kasih. Terima kasih.